Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lahir di daerah As-Sara sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura Mekah, sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdudar. Saat ayah mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Ketika Mekah diterangi cahaya agama baru, dan Rasulullah mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal adalah termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahuluinya memeluk agama baru itu, seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya, Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun, berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun ia tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah. Bilal disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, yang berhati sangat kejam dan tak mengenal kasih sayang, seperti Abu Jahal yang telah menodai dirinya dengan membunuh Sumayyah. Ia sempat menghina dan mencaci maki, kemudian menghunjamkan tombaknya pada perut Sumayyah hingga menembus punggung, dan gugurlah syuhada pertama dalam sejarah Islam. Sementara itu, saudara-saudara seperjuangan Sumayyah, terutama Bilal bin Rabah, terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Biasanya, apabila matahari tepat di atas ubun-ubun dan padang pasir Mekah berubah menjadi perapian yang begitu menyengat, orang-orang Quraisy itu mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas, lalu memakaikan baju besi pada mereka dan membiarkan mereka terbakar oleh sengatan matahari yang terasa semakin terik. Tidak cukup sampai di situ, orang-orang kafir Quraisy mencambuk tubuh mereka sambil memaksa mereka mencaci maki Muhammad. Ada kalanya, saat siksaan terasa begitu berat dan kekuatan tubuh orang-orang Islam yang tertindas semakin lemah untuk menahannya, mereka mengikuti kemauan orang-orang Quraisy yang menyiksa mereka secara lahir, sementara hatinya tetap pasrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kecuali Bilal, semoga Allah meridainya. Baginya, penderitaan itu masih terasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah dan perjuangan di jalannya. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para algojonya. Mereka menghantam punggung Bilal dengan cambuk, namun Bilal hanya berkata, "Ahad, Ahad. Allah Maha Esa." Mereka menindih dada Bilal dengan batu besar yang panas, Bilal pun hanya berkata, "Ahad, Ahad." Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal tetap mengatakan, "Ahad, Ahad." Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uzza, tapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasul-Nya. Mereka terus memaksanya, "Ikutilah yang kami katakan," kata orang-orang kafir Quraisy. Bilal menjawab, "Lidahku tidak bisa mengatakannya." Jawaban ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Ketenangan Bilal justru menyurutkan keberanian orang-orang musyrik itu. Mereka pun merayu Bilal dengan iming-iming harta dan kebebasan, bila ia mau menanggalkan iman dan Islam. Bilal tidak gentar, ia terus melafalkan perkataan tauhid. Bahkan, tidak jarang senyum mengulas di bibirnya. Orang-orang Quraisy mungkin dapat menguasai raganya, dan mengambil kebebasannya sebagai budak belian. Namun, dia tahu, tidak ada yang lebih berharga daripada iman di dalam dada. Akhirnya, sampai kabar tentang siksaan yang dialami Bilal bin Rabah kepada Rasulullah dan para sahabat. Saat itu, Abu Bakar As-Siddiq langsung mendatangi tempat penyiksaan. Benar saja, batu besar masih menindih tubuh Bilal. Luka-luka meliputi tubuhnya yang semakin lemah tak berdaya. Segera Abu Bakar mendatangi majikan Bilal, dengan niat untuk membeli kebebasan budak tersebut. "Apakah kalian akan membunuhnya hanya karena ia mengucapkan, 'Ahad,' meyakini bahwa Allah adalah Tuhan?" tanya Abu Bakar kepada Umayyah bin Khalaf, si majikan itu. Tanpa ragu, Abu Bakar mengeluarkan uang yang jumlahnya melampaui harga kebebasan Bilal. Umayyah tidak melihat alasan untuk mempertahankan budak yang sudah disiksanya habis-habisan itu. Jelas, bagi Umayyah dan gerombolan musyrikin itu, nyawa manusia tidak seberapa ketimbang harta. Mulai saat itu, Bilal menjadi seorang muslim yang merdeka. Abu Bakar lantas membimbing Bilal untuk bangkit. Ia membawanya ke kediaman Rasulullah. Dia berikrar di hadapan Rasulullah,
bahwa akan selalu membela dan menerima Islam sebagai agamanya. Inilah watak militan yang begitu besar, meskipun saat itu jumlah kaum muslim masih tidak sebanding di hadapan kaum musyrik Mekah. Bilal pun menjadi orang ke-8 yang masuk Islam. Kemuliaan akhlak Bilal membuat Rasulullah amat menyayanginya. Sampai pada satu ketika, Bilal sedang berselisih dengan salah satu sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari, yang notabene masih memiliki darah Quraisy. Abu Dzar mengemukakan pendapatnya tentang salah satu strategi perang, tetapi itu ditolak oleh Bilal. Abu Dzar pun secara refleks berkata kepada Bilal, "Beraninya kamu menyalahkanku, wahai anak wanita berkulit hitam. La ilaha illallah, bercerminlah engkau, lihatlah siapa dirimu sebenarnya." Bilal marah atas sikap Abu Dzar, dan mengadukannya kepada Rasulullah. Mendengar laporan Bilal, rona muka Rasulullah berubah. Abu Dzar pun bergegas datang kepada Rasulullah dan mengucap salam. Ketika itu, Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Dzar, engkau telah menghinakannya dengan merendahkan ibunya. Di dalam dirimu terdapat sifat jahiliyah." Mendengar sabda Rasulullah, Abu Dzar menangis. Dia lantas memintakan ampunan Rasulullah dari Allah atas kesalahannya. Dia pergi. Untuk menebus kesalahannya, Abu Dzar meletakkan kepalanya di atas tanah yang dilalui Bilal. Dia mengempaskan pipinya ke atas tanah. Dia meminta Bilal untuk menginjak pipinya sambil berkata, "Engkaulah orang yang mulia dan akulah orang yang hina." Sebelum kita melanjutkan kisah ini, mari kita dukung channel FM Official untuk semakin berkembang dengan cara meng-subscribe dan menyalakan tombol loncengnya, tekan tombol like dan silakan share video ini agar banyak yang tahu tentang kisah ini, supaya kisah ini tidak berhenti pada kalian. Semoga yang kalian lakukan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam sebuah hadits dikisahkan, Rasulullah memanggil Bilal dan bertanya kepadanya, "Katakanlah kepadaku, apa amalanmu yang paling besar pahalanya yang kamu kerjakan dalam Islam?" "Karena sesungguhnya aku mendengar hentakan sandalmu di surga," tanya Rasulullah. Suara sandal Bilal terdengar oleh Rasulullah ketika ia berada di surga pada malam Isra Miraj. "Setiap aku berwudu, kapanpun itu, baik siang maupun malam, aku selalu melakukan salat dengan wudu tersebut," jawab Bilal. "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surah Al-Hujurat, ayat 13. Bilal juga telah berjasa karena ia menjadi muazzin pertama. Suara lantang Bilal ketika azan menjadi awal mula panggilan salat seluruh umat muslim di dunia hingga saat ini. Wallahu alam. Demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum.